wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Nurul Hayatibatullah. Hari ini kita akan belajar biologi kelas 12 SMA, materi metabolisme bagian enzim. Sebelum kita memasuki materi, mari kita lihat peta konsep materi metabolisme terlebih dahulu. Materi ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi, jenis, dan enzim. Jenis metabolisme terbagi menjadi 2 macam. Ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme contohnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Di video ini, saya lebih membahas materi metabolisme bagian enzim. Enzim terbagi menjadi struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Selanjutnya, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia di dalam sel yang melibatkan enzim di dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Metabolisme ini disebut juga sebagai reaksi enzimatis. Mengapa? Karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Jenis metabolisme. Bagian ini kita hanya akan membahas pengertian dari jenis-jenis metabolisme saja. Untuk lebih rincinya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jenis metabolisme ini ada 2 macam. Yang pertama adalah anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang kompleks. Proses ini memerlukan energi, disebut sebagai reaksi endergonik. Anabolisme disebut juga sebagai endoterm, yaitu reaksi yang memerlukan energi panas. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis yang memerlukan energi cahaya dan kemosintesis yang memerlukan energi kimia. Jenis metabolisme yang kedua adalah katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan dari senyawa kimia yang kompleks menjadi senyawa kimia yang sederhana. Proses ini melepaskan energi, sehingga disebut sebagai reaksi eksergonik. Katabolisme disebut juga dengan eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan energi panas. Contohnya adalah respirasi. Enzim. Apa yang kalian ketahui tentang enzim? Enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Bagian enzim yang kita akan bahas adalah pertama, struktur enzim, kedua, sifat enzim, ketiga, cara kerja enzim, dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Struktur enzim. Enzim yang memiliki struktur sempurna disebut holoenzim. Holoenzim ini tersusun dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan gugus prostetik adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Gugus prostetik ini terdiri dari 2 macam, kofaktor dan koenzim. Kofaktor yaitu tersusun dari senyawa-senyawa anorganik, contohnya adalah ion-ion logam. Sedangkan koenzim itu penyusunnya terdiri dari senyawa-senyawa organik, contohnya adalah vitamin B, NAD, dan FAD. Enzim memiliki beberapa sifat. Sifat enzim yang pertama adalah enzim adalah suatu protein, karena enzim tersusun dari beberapa protein. Sifat kedua, enzim merupakan biokatalisator. Bio yang artinya adalah makhluk hidup, sedangkan katalis yang artinya mempercepat. Jadi, biokatalisator adalah zat-zat atau senyawa di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Sifat enzim yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik.
Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Sifat enzim yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Sifat yang kelima, enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Karena enzim ini berperan untuk menyusun suatu substrat atau untuk memecah suatu substrat. Contohnya adalah enzim amilase, yaitu enzim yang dapat merubah amilum menjadi glukosa. Enzim ini juga dapat merubah glukosa menjadi amilum. Selanjutnya adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini ada dua. Yang pertama ada teori lock and key atau gembok kunci. Penemu teori ini adalah Fishel. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja, sehingga enzim ini bersifat spesifik. Pada teori ini, sisi aktif enzim tidak fleksibel. Artinya, bentuk substratnya harus sesuai dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim dapat berpasangan dan menghasilkan produk. Cara kerja enzim yang kedua adalah teori induced feed. Penemu teori ini adalah Daniel Kostland. Teori ini disebut sebagai teori ketepatan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan bentuk substrat dari enzim tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor pertama adalah suhu. Enzim gugus terbesarnya adalah protein, dan sifat protein yang paling utama adalah protein dapat rusak karena panas. Jika protein atau enzim suhunya terlalu panas, maka enzim akan mengalami denaturasi. Denaturasi adalah kerusakan struktur sehingga enzim tidak aktif lagi. Sedangkan jika protein atau enzim suhunya terlalu dingin, dia akan mengalami inaktif. Dan jika suhunya optimum, maka enzim akan aktif kembali dan mempercepat reaksi. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka gambarnya seperti ini. Suhu optimum untuk enzim manusia adalah kisaran 37 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimum untuk enzim bakteri termofilik adalah kisaran 79 derajat Celcius. Faktor kedua yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Setiap enzim memiliki pH-nya masing-masing sesuai dengan sifat dari enzim tersebut. Contohnya adalah enzim pitalin dan maltase optimum bekerja pada pH netral. Enzim pepsin optimum bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin optimum bekerja pada pH basa. Faktor ketiga yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim dengan substratnya yang sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Pada gambar dapat kita lihat, pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksinya. Faktor keempat yang mempengaruhi cara kerja enzim adalah konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat dengan enzim yang sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat lambat. Pada gambar dapat kita lihat konsentrasi substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi dan dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Faktor kelima yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pengaruh zat pengiat atau aktivator. Aktivator adalah zat yang dapat memacu kegiatan semua enzim. Contohnya adalah ion kobalt, mangan, nikel, magnesium, klorin, dan garam dari logam alkali. Faktor keenam yaitu adalah pengaruh zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kegiatan enzim. Ini
ada dua macam jenisnya, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Zat penghambat atau inhibitor ini ada dua macam. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan secara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya adalah malonat dan oksalosukinat. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif, merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzimnya tidak sesuai lagi dengan substratnya. Contohnya adalah antibiotik penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Oke adik-adik, selesai sudah materi metabolisme bagian enzim. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah menyimak.